Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas PPh pasal 21 atau 26. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, serta bagaimana cara menghitung perhitungan pajak dengan ketentuan PPh pasal 21 dan 26. Namun sebelum kita membahas PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, ada pembahasan yang sempat terlewat yang seharusnya kita bahas ketika membahas PPh pasal 4 ayat 2, yaitu mengenai pajak penghasilan atas kegiatan usaha UMKM. Apakah UMKM dikenakan pajak? Jawabannya adalah iya. Ketentuannya, wajib pajak badan atau orang pribadi, termasuk badan usaha tertentu yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun, akan dikenakan tarif dan dasar pengenaan sebesar 1% dari peredaran bruto tahun pajak sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto? Peredaran bruto adalah total pendapatan selama 1 tahun. Atau dengan kata lain, kita biasa menyebutnya dengan istilah omset. Sebagai contoh kasus, misalnya, peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2015 adalah sebesar 4.500.000.000 rupiah, dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 500 juta rupiah. Berapa pajak yang harus dibayarkan pelaku UMKM ini? Dengan tarif perhitungan 1% dari peredaran bruto, maka dapat kita hitung besarnya pajak yang harus dibayar adalah 1% dari 500 juta atau sebesar 5 juta rupiah dalam 1 tahun. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Pengenaan PPh pasal 21 atau pasal 26 itu diperuntukkan bagi subjek pajak atau wajib pajak berpenghasilan tetap. Artinya ada unsur kontinuitas dalam perolehan atau pendapatan penghasilannya. Contoh objek pajak yang dikenai ketentuan pajak PPh pasal 21 atau pasal 26 adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun yang dapat dipersamakan dengan seperti yang kita sebutkan tadi. Baik itu sifatnya pekerjaan atau imbalan jasa atas pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Yang membedakan ketentuan PPh pasal 21 dan 26 adalah subjek pajaknya, di mana subjek pajak dalam negeri atau SPDN akan dikenakan ketentuan pajak PPh pasal 21. Sedangkan subjek pajak luar negeri atau SPLN akan dikenakan ketentuan pajak PPh pasal 26. Jadi subjek pajaknya yang berbeda di sini. Kalau objek pajaknya sama, yaitu pajak atas penghasilan tetap. Jika PPh pasal 21 dikenakan pada warga negara Indonesia
yang mempunyai pekerjaan di Indonesia kemudian mendapatkan upah atau tunjangan tetap tiap bulan oleh perusahaan Indonesia. Sedangkan pengenaan PPh pasal 26 itu diperuntukkan bagi warga negara asing atau WNA yang bekerja di Indonesia dan mendapatkan penghasilan tetap atau tunjangan tetap tiap bulan di Indonesia. Akan dikenakan ketentuan pajak PPh pasal 26. Bagaimana alur perhitungan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan PPh pasal 21? Ada dua alur. Satu, alur yang pertama adalah ditetapkan bagi pegawai tetap yang sifatnya masih aktif. Yang kedua, alur perhitungan pajak penghasilan untuk pegawai atau pekerja yang statusnya non-aktif atau sudah tidak aktif. Dengan kata lain biasa disebut dengan pensiunan. Gitu ya. Untuk pegawai tetap, yang pertama yang harus dihitung adalah gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Dikurangi oleh satu, biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Hitungan ini berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03 tahun 2008. Setelah dikurangi dengan biaya jabatan, akan dikurangi lagi dengan iuran pensiunan atau iuran-iuran lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan. Baru setelah dikurangi biaya jabatan dan biaya iuran pensiunan atau biaya iuran yang dapat dipersamakan dengan hal seperti itu, diperoleh penghasilan neto selama 1 tahun. Begitu juga dengan pegawai yang statusnya nonaktif atau pensiunan. Uang penerimaan pensiunan berkala harus dikurangi dulu dengan biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto yang setinggi-tingginya atau maksimal adalah 2.400.000 atau 200.000 per bulan. Setelah uang pensiunan berkala dikurangi 5% sebagai biaya pensiun, diperoleh penghasilan neto. Setelah diketahui penghasilan neto selama 1 tahun atau di 1 tahun kan, dikurangi dengan PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Diperolehlah angka atau nilai PKP atau penghasilan kena pajak. Ketentuan PPh pasal 21 akan dikenakan tarif pajak, yaitu tarif pajak 17. Sebelum kita masuk ke perhitungan pajak dengan ketentuan PPh pasal 21 dan 26, perlu kita ketahui apa itu PTKP dan berapa nilainya. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini diatur melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011 tahun 2012, di mana berdasarkan ketentuan ini PTKP bagi wajib pajak atau subjek pajaknya adalah sebesar 54 juta. Dan jika status wajib pajak tersebut adalah menikah atau kawin, maka akan ditambahkan PTKP-nya itu sebesar Rp4.500.000. Tambahan lainnya adalah setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang, masing-masing mempunyai nilai PTKP sebesar Rp4.500.000. Penetapan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau tahun takwim atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Bagaimana perhitungan PTKP jika seorang karyawati atau seorang karyawan perempuan? Bagi seorang karyawati, jika statusnya kawin, kemudian tidak mempunyai anak, maka PTKP-nya itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika statusnya kawin, sedangkan suaminya tidak berpenghasilan, maka ada 3 PTKP yang berlaku baginya. Yang pertama, PTKP untuk dirinya sendiri. Yang kedua, karena statusnya kawin. Yang ketiga, tanggungan yang maksimal adalah 3 orang. Jika karyawati tersebut belum atau tidak kawin, maka PTKP-nya terdiri dari 2. Yang pertama adalah PTKP untuk wajib pajak atau dirinya sendiri. Yang kedua adalah PTKP tanggungan maksimal 3 orang. Menunjuk keterangan tertulis dari pemerintah daerah, serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya kita akan bicara tarif pajak. Untuk ketentuan PPh pasal 21, tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak pasal 17 ayat 1, huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana besarnya nilai pajak dengan penghasilan sampai 50 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan di atas 500 juta hingga tidak terhingga akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Ketentuan mengenai PPh pasal 21 bukan pegawai. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, ketentuan yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua, berkesinambungan tapi dikecualikan, excited, pasal 13 ayat 1. Yang ketiga adalah dengan status tidak berkesinambungan. Untuk status berkesinambungan, hitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto, dikurangi PTKP sebulan. Lalu dihitung secara kumulatif, dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Bagi berkesinambungan yang dikecualikan, tarif perhitungannya 50% dikali penghasilan bruto, dihitung secara kumulatif, dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan bagi yang tidak berkesinambungan adalah 50% dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan PPh pasal 21 yang lainnya itu mengikat juga untuk penghasilan Dewan Komisaris atau pengawas non-pegawai tetap. Yang kedua, berlaku juga untuk mantan pegawai.
Yang ketiga, berlaku untuk untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atau yang masih berstatus dikaryakan. Ini merupakan ketentuan PPh pasal 21 bagi pegawai atau bagi karyawan yang bersifat tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian, ketika kita bicara pegawai, maka pegawai itu ada dua jenis ya, yang dikenai oleh pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Ada pegawai atau karyawan tetap dan pegawai atau karyawan tidak tetap. Ini masing-masing punya dasar hitungan masing-masing. Kemudian bagaimana perhitungan untuk pensiunan, bagaimana perhitungan untuk bukan pegawai yang berkesinambungan yang dikecualikan, dan tidak yang berkesinambungan. Kemudian bagaimana perhitungan pajak untuk komisaris, mantan pegawai, kemudian penarikan dana pensiun atau pegawai, serta bagaimana perhitungan pajak untuk peserta kegiatan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita langsung ke contoh kasus agar pembahasan kita tentang PPh pasal 21 lebih aplikatif. Tuan Budi pada tahun 2022 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Tuan Budi menikah, akan tetapi belum punya anak. Sehingga perhitungan PPh pasal 21-nya adalah, yang pertama, tentukan berapa besarnya nilai gaji Tuan Budi, yaitu 10 juta. Kemudian dikurangi oleh biaya jabatan yang nilainya 5% dari 10 juta atau 500.000 rupiah. Kemudian dikurangi lagi oleh iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah, sehingga total pengurang itu menjadi 700.000 rupiah. Gaji selama sebulan dikurangi faktor pengurang, diperoleh penghasilan neto selama 1 bulan Tuan Budi, yaitu 9.300.000 rupiah. Lalu kita hitung berapa besarnya penghasilan neto Tuan Budi selama 1 tahun, yaitu 12 dikali dengan 9.300.000 rupiah, diperoleh besarnya penghasilan neto Tuan Budi secara akumulatif selama 1 tahun adalah 111.600.000 rupiah. Kemudian kita hitung berapa besar PTKP Tuan Budi. Karena status Tuan Budi itu adalah menikah, akan tetapi tidak mempunyai anak, maka besarnya PTKP Tuan Budi adalah, untuk wajib pajaknya adalah 54 juta rupiah, tambahan karena statusnya menikah atau kawin adalah 4.500.000 rupiah. Sehingga total nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak Tuan Budi adalah sebesar 58.500.000 rupiah. Setelah diketahui PTKP, baru kita dapat menghitung berapa besarnya PKP Tuan Budi atau penghasilan kena pajak Tuan Budi. Penghasilan neto selama 1 tahun yaitu 111.600.000 rupiah dikurangi PTKP yaitu 58.500.000 rupiah, sehingga diperoleh PKP atau penghasilan kena pajak Tuan Budi sebesar 53.100.000 rupiah. Berapa besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi? Caranya tidak bisa langsung dikalikan, PKP dikalikan 5% atau 15%. Tapi ada 2 step atau 2 tahap. Yang pertama, untuk penghasilan 50 jutanya akan dikalikan dengan 5%. Selebihnya, karena PKP Tuan Budi itu lebih besar daripada 50 juta,
PKP dikurangi 50 juta, yaitu 3.100.000 rupiah, itu dikali 15%. Untuk PKP yang 50 juta Tuan Budi, kena tarif pajak 2.500.000 rupiah, dan 3.100.000 rupiah dikalikan 15%, PKP yang 3.100.000 rupiah kena tarif pajak sebesar 465.000, sehingga total pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi atas penghasilan tetapnya selama 1 tahun adalah 2.965.000, atau jika akan dibayarkan tiap bulannya 2.965.000 rupiah dibagi 12, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya Tuan Budi dalam 1 bulan adalah 247.083 rupiah. Kita lanjutkan pada contoh kasus yang kedua, masih melanjutkan contoh kasus yang sebelumnya kita bahas. Tuan Budi pada tahun 2022 bekerja pada PT Aman Bahagia dengan gaji sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Tuan Budi menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2022 menerima kenaikan gaji yang awalnya 10 juta menjadi 12 juta rupiah. Terhitung sejak 1 Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, Tuan Budi menerima rapel sebesar 12 juta rupiah. Karena kenaikannya 2 juta, akan terhitung dari Januari sampai bulan Juni kali 6. Berarti 2 juta dikali 6 yaitu sekitar 12 juta rupiah. Dan pada bulan Oktober 2022, Tuan Budi menerima bonus tahunan sebesar 20 juta rupiah. Akan kita hitung berapa besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi. Kita hitung dulu berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi dengan gaji sebesar 12 juta. 12 juta kemudian dikurangi oleh biaya jabatan sebesar 5% dari 12 juta atau 600.000, kemudian iuran pensiun sebesar 200.000, sehingga total pemotong atau pengurangnya adalah 800.000. Diperoleh penghasilan neto Tuan Budi dengan gaji 12 juta adalah 11.200.000. Lalu kita hitung berapa besarnya penghasilan Tuan Budi dengan gaji 12 juta dan telah dipotong oleh biaya-biaya yang lainnya. Selama 1 tahun, penghasilan neto Tuan Budi adalah 134.400.000 rupiah. Kita hitung PTKP dengan PTKP kasus yang tadi. Karena Tuan Budi itu sudah menikah dan belum mempunyai anak, maka PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Sehingga PKP atau penghasilan kena pajak Tuan Budi adalah sebesar 75.900.000 rupiah. Mekanisme perhitungannya sama seperti tadi, tidak bisa langsung dihitung kali 5% atau 15%. Jadi 50 jutanya itu akan dikalikan 5%, sehingga nilai pajak atas penghasilan yang 50 juta Tuan Budi itu sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang 25.900.000 rupiah dikalikan 15%. Sehingga kewajiban pajak untuk penghasilan 25.900.000 rupiahnya itu wajib membayar pajak sebesar 3.885.000. Dan total pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi adalah 6.385.000. Atau yang sudah dibayar itu kan sampai bulan Juni kan, sampai bulan Juni dengan tarif pajak 532.000 untuk setiap bulannya. 6 dikali 533.333 yang harus dibayar oleh Tuan Budi selama 6 bulan adalah 3.192.500. Sehubungan tadi Tuan Budi sudah membayar pajak dengan
penghasilan sebesar 10 juta atau dalam 1 bulannya itu Tuan Budi telah membayar pajak sebesar Rp247.083. Selama 6 bulan, Tuan Budi telah membayar pajak Rp1.482.510. Rp3.192.510 dikurangi Rp1.482.310, maka kekurangan atau pajak atas rapel Tuan Budi sebesar Rp1.710.000. Rekan-rekan, lalu kita akan menghitung berapa besarnya pajak atas bonus yang didapatkan oleh Tuan Budi. Dihitung terlebih dahulu berapa total pendapatan Tuan Budi selama 1 tahun, yaitu 12 juta kali 12, yaitu 144 juta. Bonus itu 20 juta, sehingga total pendapatan Tuan Budi atau pendapatan bruto Tuan Budi selama 1 tahun adalah 164. Dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari 140, yaitu sebesar 7 juta. Karena ketentuan setinggi-tingginya atau maksimal adalah 6 juta, maka nilai pengurang yang diperhitungkan adalah 6 juta. Kemudian iuran pensiun 12 dikali 200.000, yaitu sebesar 2.400.000. Total pengurang atas penghasilan Tuan Budi ada sebesar Rp8.400.000, sehingga penghasilan neto Tuan Budi beserta bonus adalah Rp154.600.000. Lalu kita hitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk wajib pajaknya atau Tuan Budinya ada 54 juta, kemudian karena statusnya menikah 4.500.000, diperoleh PTKP sebesar Rp58.500.000. Penghasilan neto selama 1 tahun Tuan Budi dikurangi PTKP, diperoleh PKP atau penghasilan kena pajak sebesar Rp97.100.000. Lalu kita hitung dengan mekanisme seperti tadi, itu dijadikan menjadi 2 langkah atau 2 step. 5% untuk pendapatan Tuan Budi atau PKP Tuan Budi 50 juta, kemudian yang Rp47.100.000 dikalikan 15%. Maka pajak yang harus dibayar oleh Tuan Budi selama 1 tahun adalah Rp9.565.000. Sedangkan berdasarkan perhitungan atas pendapatan tetap Tuan Budi selama 12 bulan dengan gaji Rp12 juta, pajak yang sudah dibayarnya adalah Rp6.385.000. Sehingga pajak atas bonus Tuan Budi sebesar Rp3.180.000. Kita bahas tentang PPh pasal 26. Sebetulnya tidak ada yang berbeda dengan PPh pasal 21. Hanya saja seperti yang sudah disampaikan di awal-awal pembahasan, yang membedakan PPh pasal 21 dengan pasal 26 adalah subjek pajaknya. Jika PPh pasal 21 dikenakan untuk WNI, sedangkan untuk PPh pasal 26 diberlakukan untuk WNA yang mendapatkan penghasilan yang bekerja akibat bekerja di Indonesia. Tarif pajaknya adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya pembahasan untuk pertemuan saat ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.